guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nita Sari MKS. Sobat, kali ini aku bakalan sharing lagi pengalaman promil aku yang telat menstruasi selama 5 bulan ya teman-teman. Lanjutan cerita dari video aku sebelumnya. Untuk kalian yang belum nonton video aku sebelumnya, kalian wajib nonton supaya kalian mengerti alur ceritanya kayak gimana ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk di follow akun Instagram aku ya di atas. Kalau kalian ingin bertanya, aku juga pasti bakalan jawab pertanyaan kalian, insya Allah. Dan teman-teman, di sini nggak usah berlama-lama, aku bakalan sharing pengalamannya aku. Bahkan sampai sekarang udah telat 5 bulan ya teman-teman, dan aku belum menstruasi sampai sekarang, ataupun aku juga nggak tahu aku hamil atau enggak. Cuman yang pastinya di sini aku cuman berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini juga aku mau tanya ke kalian, itu kalau tespek OvuTest gitu, OvuTest, aku coba iseng-iseng buat tespek OvuTest, yang tespek masa subur. Apakah kadar HCG dan kadar HL itu berbeda? Nah, itu aku sempat juga searching ke Google, dan aku mau kasih lihat dulu ke kalian ini videonya pada saat aku tespek OvuTest yang masa subur. Nah, di sini teman-teman, aku mau kasih lihat ke kalian tespek masa subur aku yang iseng-iseng aku coba karena kemarin aku lupa ternyata aku punya tespek OvuTest yang aku beli di klinik Riri Pharma pada saat aku selesai USG. Terus expire-nya di situ aku lihat bulan 9 2020. Nah, kebetulan pada saat aku coba tespek ini tepat hari itu ya teman-teman. Dan di sini aku bakalan coba iseng-iseng buat tespek OvuTest, apakah hasilnya negatif atau positif, dikarenakan di sini telat menstruasi aku udah 5 bulan nggak pernah dapat haid. Jadi aku mau tes apakah aku subur atau enggak ya teman-teman. Nah, jadi ini bukan tespek menentukan kadar HCG, tetapi ini menentukan kadar HL di dalam tubuh kita ya teman-teman. Karena kadar HCG dan kadar HL dalam tubuh kita itu berbeda ya teman-teman. Kadar HCG mendeteksi kehamilan dan kadar HL mendeteksi masa subur, atau dengan kata lain kita akan berovulasi ya teman-teman. Dan ini hasilnya teman-teman, kita diamin selama kurang lebih kita baca hasilnya 8 menit ya, karena disitu ada terbaca bisa dibaca hasilnya selama 1 menit sampai dengan 8 menit ya teman-teman. Dan garis satunya udah mulai kelihatan. Oke, kita tunggu. Dan sementara kita tunggu di sini, aku juga udah banyak tespek yang aku coba, dari tespek OneMed, akurat dan lain-lainnya. Sensitif juga pernah aku coba, tetapi di sini aku sudah buat tespek akuratnya. Dan tespek baru-baru ini aku pernah coba tespek di tespek OneMed. Tespek yang pertama itu garisnya masih samar, dan tespek yang kedua itu memang gak ada garisnya teman-teman. Jadi aku tuh bingung banget teman-teman, gak tahu mau ngapain, mau bilang aku hamil atau enggak, tapi memang kenyataannya enggak hamil, atau mungkin ini cuman gangguan hormon ya teman-teman.
buat kalian yang ngalamin seperti aku, pasti kalian bimbang banget, bingung banget mau ke rumah sakit atau tunggu aja hasilnya apakah ini hamil atau enggak. Pasti kalian pusing ya teman-teman, atau bimbang atau mau nangis. Pokoknya yang aku rasain sekarang mau nangis, mau berteriak, pokoknya campur aduk banget karena aku nggak tahu diriku hamil atau enggak. Kalau misalnya ditanya sama tetangga, kamu udah hamil belum apa, dan banyak keluarga juga yang tanya, udah hamil belum, kan udah telat 5 bulan kok nggak hamil. Itu juga pertanyaan yang mungkin menurut aku yang sulit aku jawab, karena di sini biarpun aku udah dari USG tapi hasilnya memang nggak ada yang menentu ya teman-teman. Jadi lanjut ya teman-teman, di sini udah mulai kelihatan garis duanya, cuman kalau dikamerain belum ya teman-teman. Nanti aku bakalan kasih lihat hasilnya yang memang benar-benar terlihat 2 garis merah. Nah itu teman-teman udah mulai kelihatan garis duanya ya, cuman kalau dikamerain mungkin belum kelihatan. Kalau kalian fokus pasti kalian lihat. Nah teman-teman, di sini aku bakalan sedikit kasih tahu petunjuk pemakaiannya. Dan untuk positif dia muncul garis 2, dan untuk negatif di situ cuman muncul garis 1 ya teman-teman, dan yang satunya itu samar. Dan yang gagal itu cuman garis 1 dan gak ada garisnya ya teman-teman. Dan untuk petunjuk pemakaiannya, tampung sampel urin segera, dianjurkan urin antara jam 10 pagi sampai 8 malam dalam wadah yang bersih dan kering. Buka kemasan aluminium, keluarkan strip untuk menguji. Celupkan strip pada bagian yang berwarna putih ke dalam sampel urin hingga batas tulisan maksimal selama 5 detik. Tunggu 3-8 menit, kemudian baca hasilnya. Dan di sini untuk cara membaca hasil tes positif berarti Anda dalam masa subur, ditandai dengan munculnya 2 garis warna, atau jika garis warna pada daerah tes lebih gelap dari atau sama dengan garis daerah kontrol C, hal ini menunjukkan ovulasi akan terjadi dalam waktu 24 sampai 48 jam berikutnya. Dan untuk yang negatif berarti Anda dalam masa tidak subur, ditandai dengan munculnya 1 garis warna, atau jika garis warna daerah tes lebih muda dari garis warna daerah kontrol. Dan yang kemudian gagal, jika pada daerah C tidak terlihat garis warna merah muda, berarti tes yang dilakukan gagal. Ulangi dengan alat tes yang baru. Di sini teman-teman udah kelihatan ya teman-teman, garis 2-nya. Cuman yang satu masih samar. Cuman menurut aku pribadi di sini tes pack ovulasinya negatif karena di garis tesnya lebih buram daripada garis kontrolnya. Artinya aku tidak dalam masa subur. Gitu ya teman-teman. Dan di sini pada saat aku tes pack aku berandai-andai, andaikan ini tes pack kehamilan yang mendeteksi kadar HCG, aku pasti hamil ya Allah. Tapi ini enggak, ini tes pack yang menentukan kadar HL dalam tubuh kita, atau kadar masa subur kita yang nantinya kita akan berovulasi ya teman-teman. Dan ini aku anggap aja sebagai motivasi aku. Juga udah beberapa kali coba berbagai macam test pack. Aku udah coba test pack banyak banget ya, bahkan aku stok test pack di rumah, cuman memang belum ada hasilnya, nggak tahu juga kenapa. Dan aku juga janji ke kalian aku bakalan tebus obat yang resep dokter yang aku dikasih tempo dulu, yang waktu aku bikin video yang di sini yang telat hasil USG-nya, karena aku disaranin untuk tebus obat resep dokter, tapi aku tidak tebus karena kemarin itu aku sempat bimbang ya teman-teman. Dan sekarang aku bakalan pergi ke dokter yang berbeda, tapi kalau misalnya resepnya sama, yang sama
sama seperti yang dikasih ke klinik Riri Pharma, aku bakalan tebus obat itu. Tapi jika obat itu berbeda dengan yang di klinik yang aku mau datangi nanti, aku akan pertimbangin. Aku udah sempat kasih lihat ke kalian resep dari dokter dari klinik Riri Pharma, dan ini ya teman-teman, aku bakalan tebus kalau misalnya obatnya sama dengan klinik yang nanti bakalan aku datengin gitu. Aku juga direkomendasikan sama satu teman aku untuk pergi ke klinik itu, dan aku bakalan bikin videonya lagi setelah aku datang ke klinik itu. Kalau nggak salah nama dokternya itu Dr. Johnson, dan kalau untuk daerah Makassar dia di jalan apa ya teman-teman, di jalan ya itulah, nanti aku bakalan kasih tahu alamatnya di mana, dokternya dokter siapa namanya. Kalau kalian di Makassar, kalian boleh kunjungi dokter itu juga kalau misalnya kalian mau. Dan di sini aku belum coba ya dokter itu, aku baru mau mencoba ke dokter itu. Siapa tahu di dokter itu aku berhasil, dan temanku juga nyaranin aku buat datang ke sana, dan aku juga penasaran, jadi aku bakal ke sana. Oke guys, oke teman-teman. Jadi yang bertanya, nge-DM ke aku, Kak hasilnya gimana? Hasilnya bahagia kan? Happy ending kan? Ini ya teman-teman, aku jawab sekalian kesini karena aku nggak sempat balas DM kalian, karena beberapa hari ini aku tuh nggak banget untuk bikin story atau apa ya teman-teman, ngebalas chat kalian. Aku minta maaf banget karena aku nggak mood gitu, nggak tahu kenapa. Cuman aku jawab di sini ya teman-teman. Hasilnya belum diketahui, aku juga bimbang, nggak tahu harus berkata apa ke kalian. Dan mungkin ini yang aku alamin, kalian juga alamin. Ada banyak subscriber aku yang ngalamin kejadian seperti ini. Nah, kita sama-sama berdoa aja semoga memang hasilnya positif, dan jangan berpikiran negatif dulu ya. Siapa tahu memang ini bulan ini atau tahun ini bukan rezeki kita, dikasih sama Tuhan, belum apa ya, pokoknya harus tetap berjuang dan tetap berpikiran positif. Intinya itu aja sih ya teman-teman. Dan yang komen juga di lapak YouTube aku, minta maaf banget, aku tuh jarang banget buka YouTube lagi, aku jarang buka IG, pokoknya sosmed aku buka, kadang aku cuman buka satu kali dan aku kasih keluar. Aku kayak bad mood gitu, nggak tahu kenapa. Cuman intinya di sini yang siklus menstruasinya seperti aku, apa ya, kalian coba deh semuanya. Aku tuh pernah datang ke tukang urut kehamilan, katanya melengket, apa ya namanya, katanya ini ada cuman melengket gitu. Dan oh ya teman-teman, kan kemarin juga aku pernah bilang ke kalian, aku juga pernah datang ke tukang urut kehamilan, dan katanya melengket, ada cuman melengket. Apa ya teman-teman, iya, cuman yang aku rasain sekarang itu kayak nggak hamil gitu ya teman-teman. Misalnya kalau hamil kan, kalau kita SP pasti positif, biarpun bagaimana pasti ada samar atau gimana. Ini enggak teman-teman, enggak ada. Jadi aku rasanya ini mungkin enggak hamil atau belum rezekinya mungkin. Cuman sekarang aku belum mendapatkan menstruasi ya teman-teman sampai sekarang. Dan aku bakal kasih lihat ke kalian aplikasi Flow aku. Oke teman-teman, di sini aku bakal kasih lihat aplikasi Flow aku yang telat menstruasi aku, yang saat ini aku bimbang banget, pusing banget gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang bertanya, Kak udah USG belum, Kak hasilnya gimana, teman-teman,
Aku juga nggak tahu ya hasilnya kayak gimana. Cuman di sini aku tuh bimbang banget, nggak tahu mau ngapain. Jadi di sini aku mau kasih lihat ke kalian bulan September itu udah aku nggak haid sampai tanggal 17 ini. Jadi buat teman-teman di luar sana, untuk para pejuang garis 2, kita sama-sama berdoa ya, doain aku juga doain kalian. Semoga kita sama-sama diberikan momongan.